Makanya tiap Jumatan teh selalu pidato teh. Mari kita bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kumaha atuh nu bener teh? Tara dijelaskeun. Betul? Jantrekeun atuh nu bener takwa teh cek Quran kumaha? Wa id akhadna misaqakum wa rafa'na faqakum tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Hiji tah takwa. Nomor kedua lamun hayang takwa kudu saum. Saum heula iman heula. Iman heula kakara saum. Ari ente. Keheula ieu teh. Apa nu digerokeun teh nu iman. Nah maraneh hebat paruasa. Geus boga iman acan. Kakar kayak ngaku geus asa iman. Itu lucu. Padahal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Kalau kita bisa siam maka puncaknya adalah takwa. Siam itu apa? Berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Makanya harus takjil. Takjil tuh menyegerakan berbuka. Tong dituna-tuna berbuka mata kalbunya. Itu namanya takjil. Dar we takjil teh jadi dahareun maneh mah. Sibuk we di jam 1 teh ngurus naon teh ibu takjil. Ari takjil teh bahasa Arab dari kata ajala. Ajal itu artinya bersegera. Cari cing wae. Segera berbuka mata kalbu meumpeng maneh boga raga. Mempeng aya keneh kendaraan anak isuk pageto ieu raga kendaraan eueuh dina diri urang. Maka di Quran dikatakan wa man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa dhul sabila. Cing sanu buta di dunia leuwih buta lagi di akhirat, jalannya lebih sesat. Mempeng urang ayeuna boga keneh kendaraan. Karena ini kendaraan terhebat yang diciptakan Allah untuk mengantarkan sang jiwa kepada Allah. Di sini kita akan mengetahui 7 martabat alam sekaligus. Hanya manusia yang diberi hak istimewa. Nah, bagaimana 7 martabat alam ini supaya jadi pengalaman? Tentu tidak cukup kalian mendengarkan ceramah ini. Harus mengalami langsung. Setelah mengalami langsung, kita akan lupakan ceramah ini. Karena apa? Dari alam ahadiyah sampai alam insanul kamil. Gumulung manunggal di diri. Kumaha kedah buktos. Ari ngaos teh kedah aya buktosna. Ieu mah araraneh. Ari judulna pengajian, ari praktekna maca deui. Ai ngaji mah tuh kedah mengkaji. Kata dasarnya juga kaji. Jadi pengajian berarti sebuah kumpulan yang isinya mengkaji. Kalau mengkaji menggunakan semua potensi pikiran dan akal budi termasuk kesadaran. Itu mengkaji. Ari maca mah sanes pangaosan, sanes pengajian eta mah pangaosan. Ya. Abdi di kampung gaduh kelompok pangaosan. Naon isina? Maca Quran ngalareskeun bacaan tajwid, ihfa, idgham, panjang pendek. Nah, eta mah pangaosan. Kade, tong diberi judul pengajian aing ngaos unggul. Kahartos. Urang makan kadang-kadang ari judulna zikir, ari perak-perakannya nyebut, padahal zikir mah mengingat mah enggak ada suaranya. Betul? Pasalia wae. Da teu hartos teh apanya? Tajil ge jadi dahareun. Betul enggak? Ari imsak naon Ibu? Imsak itu artinya akhirkan. Segerakan berbuka namanya takjil. Kalau sudah berbuka, akhirkan. Jangan sampai nutup lagi. Imsak. Terang imsak. Eta cenah, urang teu meunang dahar nginum deui. Tuh, jadi pasalia. Da teu ngarti teh. Da cek batur imsak teh kitu geuning. Imsak cenah. Geus tong dalalahar. Da urang mantaran nanya, cek batur kitu teh, kitu we. Daras teh? Iya. Resep ngiluan batur teh. Padahal di Quran jelas, wa may yattabi'u aksaruhum illa dzan. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu dengan persangkaan saja. Inadzan la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persepsi, persangkaan, pembenaran itu bukan kebenaran. Itu bahasa Quran. Oke. Baik, kita lanjut. Jadi dari penjelasan yang tadi
Untuk apa para leluhur kita membedah martabat 7 alam? Seperti itulah Allah turun tahta, saking ingin dikenal. Jadi mengenali dia dari mana? Iya dari sini, mengpeng ayeuna jadi jelema. Makanya manusia yang tidak menggunakan kolbunya untuk memahami, melihat dan mendengar, kan kata Quran ulaika kal an'am. Teu direken jelema. Ulaika kal an'am, sama saja dengan binatang. Hoyong disebut jalmi. Apaan ari jalmi mah saurang orang Sunda oge. Jisim abdi, jisim kuring. Awas deh, jisim kuring, jisim dan kuring. Aya jisimna, aya jasadna, aya kuring, nuka kurung ku kuring. Jadi harus kenal dua-duanya, lahir batin. Makanya ngomong tuh jangan asal. Duh, lur kita ngasih sesuatu tuh sudah luar biasa. Cuman sayang kitanya tidak peduli. Nah sekarang mari kita lihat ayat ini. Silakan lihat ayat ini. Ini Ali Imran ayat yang ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang telah membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang direncanakannya. Ayo sadari kalimat ini. Di mana kita dibentuk? Di rahim. Hasil apa? Hasil pelukan. Ingat, kalian itu bukan hasil pukul-pukulan. Hasil pelukan. Dalam pukul-pukulan wah jadi. Betul apa tidak? Sadar, oh saya itu hasil pelukan. Nah orang teh pasea wae. Salah tah. Kalau kita sadar kita hasil pelukan, sili asa, sili asi, sili asu. Sadar hasil pelukan kita itu. Hasil buah cinta, cinta yang disemaikan Allah pada ayah dan ibu kita. Itu yang membuat mereka berpelukan, bukan? Lahirlah kita. Alhamdulillah geuning abdi teh buah cinta Gusti anu dipasihkeun ka Ibu Rama abdi. Itu. Kalau sadar itu aja jelema teh moal aya anu jahat. Moal aya nu ngewa ka batur. Nyahan dedeuhan. Ieu mah aduh. Batur meuli TV, maneh anu pusing. Batur meuli mobil, jalan-jalan, maneh anu lieur. Pasti orang kayak gitu penyakitnya hipertensi, kolesterol, asam urat. Diuk saeutik nangtung langsung. Umur kakara 40 tahun begitu cengkat kunang-kunang. Eta loba teuing segala di pikiran. Jadi Gering teh lahir batin, betul? Iya. Jadi kalau lahirnya gering itu teh tanda batin oge teu damang. Ya. Ya, lahir nama gering, batin nama teu damang. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang direncanakannya. Jadi Allah membentuk kita, tubuh kita seperti itu ada rencana. Pertanyaanmu hari ini adalah apa rencana Allah dengan kedua tanganku? Apa rencana Allah dengan kedua mataku? Apa rencana Allah dengan kedua telingaku? Apa rencana Allah dengan kedua lubang hidungku? Apa rencana Allah dengan mulutku? Kenapa mulutku dibangun seperti ini? Sudah tahu? Itu yang menyebabkan kamu selama ini menggunakan tubuhmu suka-suka kamu. Tidak sesuai dengan rencananya. Rusak tubuh ini. Kayak orang bikin rumah, ada kamar, ada ruang tamu, ada dapur. Pasti sesuai dengan rencana. Begitu dipakai, nggak ngerti yang make. Dar bawa kompor ke kamar. Nya kahuruan atuh di kamar. Makanya kamar kita ini kahuruan terus da loba kompor. Salah nempatkeun kompor. Tidak sesuai rencana. Nah ngaji dengan saya sebetulnya nanti saatnya, ini masih bicara umum nih. Kalau udah bicara ilmu khusus, saya akan kasih tahu sama kalian. Bagaimana cara untuk berusaha membahagiakan Sang Pencipta, menggunakan ciptaannya sesuai dengan rencananya. Maka Allah dalam Asmaul Husna disebut Al-Musyawwir, Sang Arsitek Agung. Moal mungkin Allah ngadamel awak urang jiga kieu, bentuk jiga kieu teu aya maksad. Sing kapenak tah maksadna teh. Tuh, montos kapenak. Sagala kitab teh aya da diri urang.
Sadaya perpustakaan waya di dunia teh aya sabarahana dibandingkan waya dina diri orang. Semua ilmu ada di sini. Saya kasih tahu. 30 juz Quran ada di sini. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu. Aku akan kumpulkan Quran dalam dadamu. Dalam kesadaran. Pinah Quran 30 juz. Buktikan. Saya sudah membuktikannya. Makanya orang ngomong Quran baru pakai tafsir saja. Baru dari sisi bahasa. Itu masih pakai pikiran. Belum pakai intuisi dan pengalaman spiritual, biasanya jadi membuat perdebatan tidak ada henti. Nanti kalau sudah mengalami moal debat deh, nusok debat mah, nu ieu can nginum kopi, ieu can nginum kopi, ieu can nginum kopi, dot para saya, padahal marana teh kakara maca buku tentang kopi, taeta. Bere we kopi tilu-tiluanana, geuning kopi teh kieu, kumaha sarua euy. Eureun tah debat nanti. Kalian mendunia resep pisan ari debatnya asapang akang asapang menang padahal sarua kabeh dongeng. Betul nggak? Iya, belum merasakan. Ini adalah pentingnya. Maaf ya, saya kadang-kadang ngomong harus pakai bahasa jelas. Kalau tidak jelas saya nggak ngerti-ngerti. Jadi untuk apa kita hidup di dunia ini? Satu, kita dirancang untuk kesenangan Allah. Dua, kita dibentuk untuk menjadi keluarganya Allah. Terhormat gak jadi keluarga Allah? Kan kita ini bagian dari Allah. Yang Allah tiupkan ke dalam diri kita tuh ruhku, bagian dari dirinya. Kita ini keluarganya Allah. Aduh, keluarganya Allah terhormat sekali. Yang ketiga, kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Dia. Makanya kita dikasih berbagai macam peristiwa itu supaya dulu kita sabar, jadi tersabar, disabarkan supaya serupa dengan Dia. Karena pulang kepada Dia, kita tuh harus sudah serupa dengan Dia supaya bisa bersenyawa dengan Dia. Jadi semua yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya cara Dia untuk membuat kita serupa dengan Dia. Itu sebetulnya. Makanya jangan ditolak. Yang keempat, kita dibentuk untuk melayani Allah. Dan yang kelima, kita diciptakan untuk sebuah misi. Misi siapa? Misi Allah. Masih ingat waktu Pak Jokowi jadi presiden? Tidak ada visi misi menteri. Yang ada cuma visi misi presiden. Sama Allah juga ketika menciptakan kita. Tidak ada visi misi kamu, kata Allah. Yang adalah visi dan misi Allah. Tugas kamu adalah ngikutin apa menjadi tujuanku. Makanya biarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah. Jangan terus-menerus menggunakan Allah untuk tujuanmu. Karena itu sumber penderitaanmu. Itulah judul kita. Udah mulai terasa? Oke. Terasa kan? Iya. Sing rumasa. Terasa dan sing rumasa. Apaan gitu orang teh? Selama itu. Betul? Iya. Asa soleh menurut ngatur-ngatur Allah teh. Pasti di rak buku di rumah teh pasti ya ada kumpulan doa-doa mustajab. Pasti. Betul? Iya. Tiap ada edisi baru kumpulan doa mustajab pasti kalian beli itu. Iya, iya. Mani resep ngatur Allah teh. Dan geus meuli buku eta teh pasang solehna, betul? Ya. Sekarang biarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah. Erek nyeri, erek teu nyeri, erek pahit, erek amis. Kalau untuk Allah, untuk tujuan Allah, pasti baik. Karena kita ujungnya harus menjadi serupa dengan Dia. Supaya kuat, diberi tantangan oleh Allah supaya kuat. Supaya sabar, dihadirkan orang-orang yang tidak sabar. Gitu cara Allah. Orang menolak wae. Hayang teh balat teh nu sabar kabeh, moal naik sabarna. Da sabar teh karena naik lamun urang dibere anu teu sabar. Jadi dikontrakkan, tapi itu untuk tujuan Allah. Jadi menjadi keluarga Allah istimewa, istimewa. Hak istimewa yang terbesar dalam hidup kita adalah menjadi bagian dari keluarga Allah. Masuk ke dalam keluarga Allah adalah kehormatan tertinggi dan hak istimewa yang luar biasa yang dapat kita terima. Tidak ada yang sebanding dengan itu. Jika kita merasa tidak berarti, tidak dikasihi, tidak aman, itu berarti kita belum menjadi keluarganya Allah. Masuk ke keluarganya Allah. Makanya dalam istilah para nabi, para rasul disebutnya dulu ahlul bait. Gitu. Makanya para sahabat sering disebut ahlul bait. Istilah lain dalam Al-Quran disebutnya ulul albab. Ulul albab. Pemilik lub. Sudah masuk di keluarganya Allah. Jadi sebuah perjalanan hidup ini harus punya tujuan. Tujuan siapa? Bukan tujuan kita. Tujuan Allah menciptakan kita. Makanya hidup harus digerakkan oleh tujuan. Tujuan Allah. Bagaimana caranya?
Semua diawali dengan Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua diawali dengan Allah dan akan kembali pada Allah. Jadi kita ini ada bukan karena kebetulan, karena tadi kita ada direncanakan Allah. Mari kita koreksi sekarang. Apa yang bergerakkan hidup kita? Ini lihat saya semua. Saya sudah survei. Saya sering diundang di banyak perusahaan untuk ngasih pelatihan karyawan. Saya tanya, kenapa Anda kerja? Jawabannya, kalau saya nggak kerja, saya nggak punya uang. Kalau saya nggak kerja, anak saya sekolah gimana? Kalau saya nggak kerja, saya nggak punya rumah. Kalau saya nggak kerja, cicilan saya nggak kebayar. Kira-kira apa yang mendorong dia bekerja? Allah atau rasa takut? Takut kan? Takut apa? Takut kekurangan. Sekarang periksa diri kita. Betul nggak? Kita kerja selama ini digerakkan oleh Allah, digerakkan oleh tujuan Allah, atau digerakkan oleh rasa takut kita sendiri. Makanya selama kalian bekerja dengan rasa takut, kalian akan menarik ketakutan baru. Itu namanya like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Hukumnya namanya the law of spiritual attraction, hukum tarik menarik spiritual. Loh, kenapa saya kok sudah bekerja tetapi kok tidak cukup, malah banyak yang menakutkan? Karena kamu bekerja, basicnya yang mendorong kamu bekerja adalah ketakutan. Maka yang akan datang pada dirimu adalah hal-hal yang menakutkan. Akibatnya rezeki tidak berkah. Sedikit menakutkan, banyak juga tidak berkah. Tuh, saya mencoba mensurvei orang-orang yang kalangan akademisi. Saya tidak menemukan jawaban dari mereka, kenapa kamu bekerja di sini? Harapan saya jawabannya, saya bekerja di sini karena saya sedang dipakai oleh Allah menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh keahlian saya. Saya diberi ilmu hukum karena Allah menitipkan ilmu hukum pada saya. Saya jadi dokter karena Allah menitipkan ilmu kedokteran pada saya. Saya jadi ahli matematika karena Allah menitipkan matematika pada saya. Saya jadi ahli fisika karena Allah menitipkan ilmu fisika pada saya. Saya bekerja di sini bukan karena saya pegawai negeri, bukan karena saya digaji, tapi saya bekerja di sini karena saya dipakai oleh misinya Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh keahlian saya. Jarang yang menjawab begitu. Makanya temahi wae gajina. Iya, ngutang wae. Makanya wajahnya juga mengerikan kayak uka-uka. Ini penting. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi basmalah fa huwa afdal. Setiap pekerjaan mulailah dengan basmalah. Atas nama Allah Anda bekerja. Uang, gaji itu hadiah dari semesta karena kebaikanmu. Disitulah nilai keberkahan akan datang. Bayangkan sekarang orang bekerja terus mikirkan uang. Dia gajian tanggal 1 terus mikirkan tanggal 1. Aduh lila kene. Kakarage tanggal 3 nges mikiran tanggal 1. Da gaji nges beak. Gaji sebulan 2 hari habis. Baru tanggal 3 ya. Kakara 2 poin di tanggal 1 gajian nges mikiran tanggal 1 nu bakal datang. Teriweuh kumaha hirup kitu. Tidak ada pelayanan buat Allah, tidak merasa diri sebagai pelayan. Saya kasih tahu, semua orang yang bekerja, yang mengaitkan pekerjaan dengan uang, dia hanya dapat uang. Sebentar ada, sebentar tidak ada. Tapi kalau dia menjadi pelayan Allah, percaya sama saya, tidak akan kurang uangnya. Selalu ada. Itu yang disebut dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'allahu likulli syai'in qadra. Eta doa teh disebutnya doa 1000 dinar. Dibaca 1000 kali unggal isuk. Bagi malarat teu boga duit. Batur geus garawe maneh maca doa eta keneh 1000 kali. Masih percaya keneh mun dibaca can 1000 kali maneh bahkan arti mana? Da duit mah kudu dijemput, teu boga leungeun, teu boga suku. Kade, duit teh teu boga suku. Mau datang sorangan ka imah, teu dijemput mah. Makanya 3 cara cari uang, saya kasih tahu. 1, bekerja dengan sungguh-sungguh karena Allah. Yang kedua, banyak memberi. Banyak memberi. Banyak memberi. Dan yang ketiga, saat memberi, lepaskan, sembunyikan kebaikanmu seperti kau menyembunyikan keburukanmu.
Jadi lamun geus mere ka batur teh tong dibeja-beja. Cicing. Ieu mah mere saeutik iklan kemana? Kamari abdi tos masihan ka panti asuhan. Sabaraha ibu? 100.000. Sakarungga beas teu mahi. Jadi apa yang menggerakkan manusia selama ini? Saya kasih tahu. Satu yang menggerakkan manusia adalah rasa bersalah. Yang kedua yang menggerakkan manusia adalah kebencian dan kemarahan. Ada orang yang digerakkan hidupnya oleh kebencian dan kemarahan, ingin balas dendam. Yang ketiga digerakkan rasa takut. Yang keempat digerakkan oleh keinginan menguasai materi. Dan yang kelima digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan. Hayang diaku ku batur. Itu yang membuat manusia sibuk. Ini hasil riset. Ini hasil riset. Jadi hasil riset ini ya dari Warren ya, namanya Warren. Jadi Warren itu sudah membuat riset ya. Judul risetnya adalah The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Dia melakukan riset bertahun-tahun, ternyata semua manusia di dunia itu sibuknya digerakkan oleh 5. 1 rasa bersalah, 2 kebencian dan kemarahan, 3 rasa takut, 4 materi, dan yang kelima adalah kebutuhan akan pengakuan. Semuanya keliru. Harusnya kita diciptakan oleh Allah, hidupnya digerakkan oleh tujuan Allah menciptakan kita. Nah sekarang saya kasih tahu, ini harusnya bayar. Ini ilmu mahal, hasil riset yang panjang, ya saking mahalnya tidak perlu bayar. Oleh karena itu saya bagikan ilmu ini pagi ini dan sekarang cobalah kalian kembalikan. Saya sibuk digerakkan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan misi Allah. Sekarang bilang sama Allah, wa bizalika umirtu, ya Allah, aku siap menerima perintahmu. Wa ana awalul muslimin, inilah awal aku menjadi seorang yang berserah diri. Kalau kita digerakkan oleh Allah, bismillah kita perbaiki atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Makanya mulai sekarang tekadkan pada diri, jangan ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan saya. Jangan ada orang yang terluka hatinya bertemu dengan saya. Jadilah kalian sumber cinta, sumber sukacita, sumber kegembiraan, sumber kedamaian bagi seluruh makhluk di semesta ini. Percaya sama saya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki berkah mulai datang melimpah tanpa batas. Disitulah kita menemukan tujuan hidup. Di situ kita menemukan arti hidup. Sehingga kita berguna bagi banyak orang. Gitu baru benar hidup. Paham sampai di sini? Nah, jadi kembali ke judul kita, apa tadi? Biarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah. Bilang sama Allah sekarang, maaf ya Allah, selama ini saya menggunakan Engkau untuk tujuan-tujuan saya. Inilah sumber penderitaan saya. Dan hari ini saya sadar, hari ini saya kembali ya Allah. Terimalah kembalinya saya ini. Dan insya Allah, kalau mau mengubah, semua keadaan akan berubah secepat kilat. Percaya sama saya. Semua yang saya sampaikan, apa yang saya alami, saya rasakan. Saya pernah berada di situasi itu. Dulu saya bekerja mencari uang. Dulu saya bekerja ingin dapat pengakuan. Alhamdulillah, saya punya rumah, hilang semuanya. Punya mobil dipinjam tetangga, gak balik sampai sekarang. Punya uang miliaran, juga dipinjam sama teman, gak balik sekarang, ketemu juga enggak. Saya ditegur oleh Allah luar biasa. Kenapa? Saat itu saya sadar, saya hidup digerakkan oleh 5. Dan setelah itu saya kembalikan pada Allah. Saya kenali dia dan saya hidup hanya ingin digerakkan oleh Allah saja. Setelah itu kerja saya tidak seperti dulu. Dulu 4:30 saya udah kerja, pulang jam 11 malam. Berangkat cari uang itu 4:30. Anak saya, istri saya masih tidur. Saya pulang ke rumah, anak saya, istri saya sudah tidur. Jarang ketemu. Pulang ke rumah hanya mampir sebentar untuk tidur, besok sudah berangkat lagi. Saya pernah di situasi seperti itu. Alhamdulillah duitnya habis. Dan sekarang ketika saya ubah semuanya, santai saja. Jamnya ngasih PR sama anak, bantu PR. Jamnya harus ngantar istri saya ke pasar, bawa jinjingan, antar aja ke pasar. Jamnya harus ngantar istri saya ingin ke salon, saya antar ke salon. Santai aja. Setelah saya pulang haji, saya sadar ketika sa'i, laki-laki lari, perempuan jalan. Urusan rohani, urusan spiritual, lari. Urusan dunia, urusan duit, jalan aja. Begitu kita digerakkan oleh Allah, percaya sama saya, semua kembali pada Allah. Bahkan cicilan pun yang bayar Allah. Iya, saya nyicil mobil, saya bilang sama Allah,
Ya Allah, ini mobil bukan milikku, karena segala sesuatu adalah milikmu, bahkan aku pun milikmu. Karena mobil ini milikmu, hak guna pakai saja. Tolong kau cicil ya, bayar tiap bulan. Udah, saya kasih tahu nomor rekeningnya ke Allah. Karena setiap pendebetan terjadi selalu ada uangnya. Makanya saya sekarang dicari banyak leasing karena cicilannya bagus. Disuruh minjem maksudnya. Baik, hiburan terakhir dari saya supaya kita tertawa dan mari kita kembalikan cara hidup yang salah ke sini. Ini yang saya bicarakan sangat penting, mengubah cara hidup kita. Saya tidak menawarkan pahala di sini, saya juga tidak mengiming-iming, tidak menakut-nakuti kalian dengan neraka. Yang penting surga dan neraka adalah buatan kita. Mau surga mau neraka semua terserah sudut pandang kita. Pernah baca Quran enggak? Kalau Allah mengatakan, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Oh sudah. Oke. Allah tuh dekat kepadamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Kalau begitu, rumahnya Allah jauh apa dekat? Kan kalau Allahnya dekat, rumah Allahnya harusnya dekat juga dong. Terus kenapa kalau kita bilang rumah Allah selalu saja ke tempat yang jauh? Ka'bah yang di sana. Tidak salah itu juga. Itu pelajaran dari para nabi, para rasul. Itu simboliknya. Itu pesannya. Makanya ketika pergi ke sana, tangkap pesan-pesannya. Ketika pesannya ditangkap, praktekkan dalam kehidupan. Ketemu nanti. Ketemu syariatnya, ketemu hakikatnya. Untuk bertemu hakikat dari syariat harus ketemu tarikatnya, harus ketemu jalannya. Keren. Puncaknya adalah jadi makrifat, kenal semuanya. Paham sampai sini? Suka doakan orang tua? Suka. Allahumma gfirli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Pernah nggak bertanya, kenapa ada kata-kata sayangi mereka sebagaimana mereka pernah menyayangi aku waktu kecil? Padahal orang tua tuh sayang sama kita itu lain ke urang leutik wae. Geus boga incu oge, geus boga anak, tetep we kolot panyaah ka urang. Kolot beunghar urang ngilu beunghar. Beda mun budak beunghar, kolot teu ngiluan. Paham? Pernah bertanya? Gak pernah nanya. Akibatnya apa? Ya gak ada jawaban. Disuruh puasa, puasa aja seperti kebanyakan orang. Padahal sudah sering orang ngomong, oh puasa itu Bapak Ibu, ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Saya tanya, yang dua berikutnya bisa gak Anda? Cuman pidato doang. Buat apa? Pernah bertanya, puasa khusus gimana sih? Puasa khusus gimana? Pernah nanya? Gak nanya. Kenapa Lailatul Qadar ganjil? Kenapa tidak genap? Terus ganjil dan genap buatan saha? Kalau awal Ramadan itu tidak bareng, berarti kalau malam ini kata si A yang duluan puasanya ganjil, besok kata si B, ayo nak ganjil mah. Padahal kakak mimiti manehna puasana. Cek nu saurang nu kamari puasa genap ayeuna mah. Isukan ganjil mah kan pipaseun. Makanya ganjil dan genap itu buatan jelema, bukan buatan Allah. Dulu juga tidak ada nama-nama bulan, nggak ada nama-nama tahun. Kan tahun Hijriah juga baru 1444 tahun, sedangkan dunia umurnya geus 12 miliar tahun. Paham? Mau milih malam ganjil teh 21, malam genap 22, mau itu? Ganjil dan genap bukan itu. Ganjilkan sudut pandangmu, pandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Awali dengan Allah dan akhiri dengan Allah. Kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang manusia, genap namanya, benar salah, baik buruk, suka tidak suka, kita akan terjebak dalam neraka buatan kita sendiri. Makanya begitu ganjil, surga, begitu genap, neraka. Ada orang baik sama kita, kita baik sama dia. Ada orang tidak baik sama kita, tidak baik sama dia. Itu genap. Kalau sudah ganjil, rek alus, rek goreng maneh ka urang-urang marek alus we ka maneh. Da maneh alus jeung goreng keur maneh lain keur urang. Ganjil tah surga.
Gitu, itu namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jadi amalan harian. Lebih baik dari 1000 bulan. Itu kerasa karena kita merasakan kebaikannya. Paham? Makanya Lailatul Qadar tanggal 27. Loh kok Lailatul Qadar 27? Kok sama dengan 27-nya Isra Mi'raj 27 juga? Ada apa sih 27? Kok sama dengan 27-nya sholat berjamaah? Kok 27 juga? Pernah nanya? Maraneh mah. Tiba heula teh kitu jeung kitu we. Tanya tuh, kenapa? Ada irisan apa? Kok Lailatul Qadar 27? Isra Mi'raj 27? Salat berjamaah 27. Ada apa sih dengan 27? Ketemu tuh benang merahnya. Ketemu jawaban rahasia 27. Udah nangis kalian. Nggak akan saya kasih, enak aja. Kencan aneangan. Saya mah cuman membuat kalian gelisah. Kenapa? Kalau kalian ngaji, habis ngaji kalian gelisah, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan dalam dirimu. Tapi kalau habis ngaji kayak gini, gelisah pun tidak, berarti memang sudah mati. Jadi saya cuma ngecek aja, masih ada benih nggak kehidupan dalam diri kita. Habis dari sini gelisah, bagus, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Habis ketemu saya, gelisah pun tidak, teuing kumaha. Makanya ada hadis Nabi yang sangat bagus, ya. Ini dari Abu Ya'la, ya, dari Abu Ya'la. Itu langsung dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ya, hadisnya begini. Orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Awas, kehidupan setelah mati. Karena setelah mati kan hidup lagi. Karena jiwa itu kan tidak pernah mati, jiwa itu abadi. Maka di Quran dikatakan kaifatak furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati, berkembali kepada Allah. Itu kesempatan dari Allah supaya kita membereskan semua urusan kita. Sebelum kita kembali kepada Allah, diberi kesempatan oleh Allah. Makanya jiwa-jiwa yang kehilangan tubuh hari ini mungkin akan melanjutkan perjalanan, diberi tubuh yang baru di kehidupan yang akan datang. Kalau di kehidupan yang akan datang ingin bagus, ingin baik, sudah sekarang perbanyak amal. Karena ketika kalian memberi, tidak ada yang diberi, pemberian untuk kalian sendiri. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau hari ini banyak orang yang ngasih sama kita, ini karma baik kita, karena dulu kita pernah ngasih. Makanya saya tidak berhenti memberi. Tiap hari belanja, tiap hari memberi, tidak berhenti. Kenapa? Karena setiap pemberian bukan buat siapa-siapa, buat saya. Di kehidupan yang akan datang. Kehidupan setelah mati, kehidupan setelah mati itu kehidupan lagi. Paham? Makanya dikatakan, sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Hoyong umur panjang, hoyong. Makannya gimana? Pagi-pagi gehu. Setengah genap teteh. Setengah 7 bala-bala. Setengah 8 nasi goreng. Setengah 8 kupat tahu. Setengah 10 berang setik mie kocok. Geus buka teh mie kocok. Setengah 11 mie ayam. Jam 12 geus dahar deui wae. Hari umur hayang panjang kumaha tuh. Da takdir cenah umur menentukeun ku Allah. Cek Allah teh umur ditentukeun ku maneh. Allah mengikutin ka hayang maneh. Mun hidup sehat ya Allah juga akan mengabulkan sehatmu. Kalau hidupnya enggak teratur ya sudah, karena itu pilihanmu. Setiap pilihan ada risiko. Yang menanggung risiko ya kamu sendiri, itu namanya takdir. Bukan Allah semena-mena. Si A ku Allah teh maneh mah umurna 3 bulan. Tah maneh mah umurna 25 tahun. Tah lamun maneh 80 tahun. Hoyong kudu Allah kitu. Hoyong kudu Allah kitu. Pirah ku Allah yang Maha Adil, Maha Ulas, Maha Asih, semena-mena begitu, tidak begitu Allah. Yang menentukan umurnya kita sendiri. Allah itu sang keberadaan, sang kehadiran. Allah mah ngikuti kahayang urang. Tetapi kalau kita sudah hidup sehat, sudah merawat kesehatan, dan kemudian kita sakit dan mati, ya sudah, itu baru takdir. Tapi jangan sedikit-sedikit nempuhkeun ke Allah. Kunaon tujang tentu nyeri beuteung moal poe.
Takdir. Ai tuang kumaha? Nyuci tangan juga nggak pernah. Ya kan? Makan sembrono, tiap hari makan sambal, makan lada, makan pedas, ya sudah. Ususnya jadi buntu, bingungan tak usus ge. Nya, rek kamanakeun cenah ieu. Dahar juga model kieu. Padahal tubuh kita itu untuk menyelesaikan makanan yang kita makan aja perlu waktu 8 jam. Sedangkan kita tadi tidak berhenti makan, terus aja ngagayem. Tiap anu nyuguhan, teu oleh nuhun wae. Apalagi pakai ilmu apa tuh namanya? Apa tuh ilmunya Kang Nobi itu? Sayang tuh apa namanya? Oh, mubazir. Pakai ilmu lagi, karena mubazir itu temannya setan. Waduh, kalau udah pakai hadis saya kalah deh. Cari pembenaran. Betul, memubazirkan tuh nggak boleh. Makanya di Thailand tuh ada makanan, ada restoran namanya all you can eat. Tetapi ada denda. Kalau kamu ngambil makan pakai nafsu, nggak habis, dendanya lebih mahal daripada biaya makan. Itu melatih diri itu. All you can eat. All you can eat menang segala di dahar. Pakai bahasa Inggris. Tapi mentang-mentang segala menang di dahar, waduh, ngedukna teh segala. Waduh, jadi capek-capek acan. Lep. Nepikeun ka kamerkaan. Betul enggak? Tungtungna anu dinu piring ge teu beak. Didenda atuh leuwih mahal dibayar makan yang sebenar. Itu ya, tidak Islami. Aku memerintahkan kepada kalian untuk berpikir, karena berpikir adalah awal dari segala kebaikan. Ini kata Nabi. Jadi ini bahkan yang berbicara adalah Ali bin Abi Thalib. Yuk perhatikan saya. Berpikir adalah awal kebaikan. Ingin jadi orang baik, mikir. Pertanyakan semuanya sekarang. Mikir, pertanyakan semuanya sekarang. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, salat dulu. Isra Mi'raj dulu, salat dulu. Nabi Muhammad berarti jumpa dulu, nyembah dulu. Masuk akal? Masuk akal ketika salatnya gak ada yang diingat kecuali Allah, karena sudah tahu dan kenal kepada Allah. Kalian mikir. Itu saya cuma ngajak mikir aja. Mikir atuh. Semua perintah haji di Quran selalu diakhiri dengan fazkurullah. Coba lihat di Quran itu. Kalau kita lihat bahasa Quran, faiza afadtum min arafah fazkurullah, faida qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah haji selalu diakhiri dengan ingatlah kepada Allah. Berarti haji itu hakikatnya adalah berkunjung ke rumah Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Berarti haji baru mabrur kalau berjumpa dengan Tuhan. Ciri orang yang mabrur hajinya, habis haji dia ingat kepada Allah. Gitu nggak haji kalian? Mikir. Nah ini cuma mikir aja, mikir. Karena mikir adalah awal kebaikan. Saya ketika pergi ke Mekah, ya sebelum saya tawaf, saya mikir dulu. Tawaf, apa sih tawaf? Kenapa 7? Kenapa mulai dari Hajar Aswad? Kenapa harus lewat Multajam? Kenapa harus lewat pintu Ka'bah? Kenapa harus lewat rukun Maqam Ibrahim? Kenapa harus lewat Hijr Ismail? Kenapa harus lewat rukun Yaman? Kenapa harus istilam Bismillah ya Allahu Akbar? Saya pertanyakan semua. Mohon maaf, saat itu juga saya dialiri jawaban yang luar biasa. Karena semua saya pertanyakan jawabannya datang. Kenapa 7? Mikir. Karena ini hari ini kuliahnya mikir kan? Mau diberi jawaban. Karena kalau dikasih jawaban, temikir. Itu yang disebut dengan discovery learning. Jadi saya hanya menyuruh kalian mikir sampai ketemu jawabannya. Ketika menemukan jawaban sendiri lebih puas daripada diberi nyaho ku batur. Itu bahasa pembelajaran kerennya namanya discovery learning. Belajar menemukan sendiri. Jadi kalian jadi saintis, belajar menemukan sendiri. Makanya hari ini kuliahnya cuman saya jelaskan, tidak ada jawabannya, mikir. Kenapa di Mekah itu ziarah semua ke gunung? Tidak lazim. Sedangkan ziarah semua kita pasti ke kuburan, bukan? Tapi di sana ziarah ke gunung. Bapak Ibu, kita akan ziarah ke Jabal Nur, gunung. Ke Jabal Sur, gunung. Ke Jabal Uhud, gunung. Ke Jabal Rahmah, gunung.
Mengapa di Mekah semua ziarah ketika haji atau umroh semua ke gunung, bukan ke kuburan? Mikir. Liur. Nggak akan saya kasih jawaban. Enak aja. Supaya nanti puas. Ya, puas. Gimana caranya? Kan kita sudah dikasih waktu yang sama 24 jam. Sudah dikasih kecerdasan yang sama, bukan? Mata kalian dengan mata saya sama kan? 2. Celina 2. Lubang hidung, mulut. Saru, apa bedanya kalian dengan saya? Jari tangan 10, tangan 2, kaki 2, sama kan? Jadi kalian dengan saya nggak ada beda. Bedanya saya mikir, kalian gitu aja bedanya. Beda seetik kan? Oke, lanjut. Aku memerintahkan kepada kalian untuk berpikir, karena berpikir adalah awal dari segala kebaikan. Ingin kebaikan? Mikir. Jadi seharusnya kalian sebelum haji, sebelum umroh mikir heula. Ada tujuan haji teh naon? Tanya dulu Quran, tongo ka indit. Ieu moder nyiapkeun sagala tujuanna naon ka ditu teh? Tanya Quran. Ternyata tujuan haji itu ada di kalimat talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Jadi tujuan haji cuma satu, membebaskan syirik yang ada padamu. Syirik itu menduakan Tuhan gara-gara nggak tahu Tuhan. Berarti haji itu tujuannya supaya tahu dan kenal kepada Tuhan. Itu tujuan haji. Gitu nggak dulu? Gak mikir. Coba kalau mikir, pasti dapat kesananya. Oh, tujuan haji itu. Kalian kan cuman labbaik Allahumma labbaik, ngiluan. Labbaik Allahumma labbaik, ngiluan. Kumacek batur. Tanya, naon tatartina? Teuing urang oge. Labbaik la syarika laka labbaik. Naon artinya? Teuing urang teu nyaho. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Diulang lagi. Datang arti teh ya. Kita akan umroh sekarang. Karena ketika tinggal di Mekah, kita harus keluar dulu dari kota Mekah. Kita pergi ke Ja'ronah. Nanya enggak kalian? Enggak, kalian hebat kalian. Makanya saya mah dimarahin dulu pertama kali pergi ke sana sama Mutawib. Bapak ini katanya banyak nanya. Lirin tanyaku saya. Dia menjelaskan sama saya, Bapak Ibu, kita sebentar lagi ke Jabal Nur. Ini gunung ini, Bapak Ibu, gunung yang bercahaya. Suka bercahaya. Geus ningali maneh? Acan. Nah, ngomong gitu. Dia nggak ngerti Jabal Nur tuh dikiranya itu. Jabal Nur tuh ini, gunung yang bercahaya tuh di sini. Sing panggih tadi dinya. Bapak Ibu, kita harus keluar dari Mekah dulu ya, karena kita mau umroh. Gitu. Makanya kita akan memulai menjatuhkan niat nanti di Ja'ronah. Nanya enggak? Enggak. Sugan nanya Ja'ronah teh naon? Nah di berengaran Ja'ronah. Saya nanya. Saya tanya itu Mutawib, enggak bisa jawab. Saya tanya pada diri saya sendiri, enggak mungkin leluhur kami menyuruh di sini kalau enggak ada alasannya. Maaf Ibu Bapak, saat itu kemudian saya dapat intuisi. Ja'ronah itu artinya ja'a ro'aina. Merinding saya. Ja'a itu artinya datang, ro'a melihat, na itu adalah aku. Ja'a ro'aina, datanglah untuk melihat aku. Maka itu adalah titik awal kita umroh. Saya ketemu jawabannya intuitif saja. Dan saya cari dalam sejarah, oh ternyata Ja'ronah itu dari ja'a ro'aina. Datanglah untuk melihat aku. Begitu saya menjatuhkan niat di situ langsung labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika. Sampai di Masjidil Haram udah nggak ada Ka'bahnya, semua cuma ada kekosongan aja.
Nikmatnya luar biasa. Kalau semuanya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Karena Nabi Muhammad mengatakan berpikir adalah awal kebaikan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ini dari Abu Hurairah, barang siapa yang menginginkan petunjuk, maka hendaklah ia berpikir. Ingin petunjuk saja harus mikir. Coba, ini hadis. Makanya saya banyakan hari ini hadisnya, saya banyakan ayatnya. Barang siapa yang memiliki akal yang sehat, maka hendaklah ia mempergunakan akalnya. Jadi kalau ingin disebut waras, gunakan akal. Kalau ingin disebut waras, kecuali memang sudah kurang waras. Makanya dalam Quran surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat 37. Itu ada ayat yang sangat keren. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Siapa yang berteriak ini? Siapa yang berteriak sini? Penghuni neraka. Baca pelan-pelan. Dan mereka berteriak dalam neraka. Siapa mereka? Ya penghuni neraka, berteriaknya di neraka. Apa teriakan mereka? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Pertanyaan saya, orang ini sudah mengerjakan amal soleh? Sudah. Tapi amal soleh yang dia kerjakan baru persepsi dia, gak mikir. Cuman ngikutin kebanyakan orang, malah memasukkan dia ke neraka. Maka dia bilang, keluarkan aku dari neraka ini, aku ingin mengerjakan amal soleh yang berbeda. Sudah mengerjakan? Sudah. Malah membuat dia tinggal dalam neraka. Data mikir. Makanya jawaban Allah apa? Lihat jawaban Allah, perhatikan saya. Lihat jawaban Allah. Apa jawaban Allah? Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Bagi orang yang berpikir. Malah Allah bilang, maneh teh asup kana neraka teh da teu mikir. Batur kitu ngilu kitu, batur kieu ngilu kieu, kumaha ceuk batur. Maka di Quran dikatakan wa may yatabi'u aksarohum illa dhanna inna dhanna kana la yubni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya kebanyakan manusia kasiro 95% ke atas mengikuti sesuatu hanya ikut-ikutan. Sesungguhnya mereka yang ikut-ikutan itu pakai zon itu sakwa sangka, bukanlah suatu kebenaran, itu hanya pembenaran dirinya sendiri. Punten, mohon maaf, suka sholat kan kalian? Sekaligus juga suka marah kan? Suka kesal kan? Suka menyalahkan keadaan kan? Suka menolak semua yang terjadi kan? Suka pasea kan? Suka iri kan? Dengki. Lengkap ya. Padahal sholat itu katanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Pernah nanya nggak? Kenapa kok saya suka sholat tapi masih seperti ini? Kenapa kalian tidak bertanya? Nggak mikir. Makanya ayat ini mengatakan, perhatikan ayat ini keren banget. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Jadi baru dia itu sadar, ternyata amal soleh yang selama ini dia kerjakan itu hanya persepsi dia. Contoh, mohon maaf, mungkin kita sering membaca Al-Quran, tapi kan pesannya tidak sampai. Hanya membaca yang kita tidak mengerti. Dan kita mengatakan seakan-akan kita sudah soleh. Padahal pesannya juga belum nyampe. Karena kita tidak pernah mengaji. Judulnya aja pengajian. Kan isinya pengaosan. Betul? Iya. Judulnya pengajian, tapi nggak ada kajiannya. Ngaos we teras. Nah, itu mah pengaosan. Benten sareng pengajian. Ari mengkaji mah berarti memahami, menganalisis, mengevaluasi sampai tingkatan mensintesa. Ini mau diapakan barangnya? Bismillahirrahmanirrahim, gimana prakteknya dalam hidup itu mensintesa namanya. Nah, itu diperlukan keterampilan berpikir. Itulah pentingnya kita berpikir. Maka kata Nabi, berpikir adalah awal kebaikan. Maaf ya Bapak Ibu, saya dari kecil itu dengan bapak saya itu gak akur. Makanya bapak saya itu gak nyaman kalau saya pulang, gak betah di rumah. Iya, kan kata ibu saya, tiap mana yang datang teh bapak masuk di masjid wae, karunya tuh tong ditanya wae. Ya udah, saya tuh pengen nanya kan, beliau itu kan kiai ya di kampung saya, jadi ditanya. Iya, ya wajar kong saya nanya kan. Itu
Bapak saya kan suka ceramah Isra Mi'raj. Nabi Muhammad tuh di dia tidur, pung, cenah ka ditu. Cenah Allah teh caket yang Nabi. Nah, tepangna tebih teuing. Saya cuma nanya gitu aja. Marah bapak saya. Maneh nanya teh? Hese wae cenah ka bapak. Ya kan itu kan bapak yang ceramah. Katanya, pang, cenah Nabi teh ka luhur. Jadi Sidratul Muntaha di mana, Pak? Itu di ditu. Ya saya waktu kecil kan udah mulai nanya, wajar kan? Gitu. Saya waktu itu belum masuk manusia abad 21 mungkin ya, masih kecil ya, umur belasan lah. Tapi masa saya nggak boleh nanya gitu kan? Ya kan bapak saya sering bilang, awas ya, Allah mah deket jeung urang. Lebih deket tibatan urat gengerong urang. Kan gitu. Kalau Allah dekat dengan kita, dengan Nabi Muhammad dekat kan, dengan Nabi Adam dekat, dengan Nabi Isa dekat. Piraku tepangna tebih teuing. Saya nanya gitu aja dimarahin. Makanya saya itu sering diusir dari pesantren. Tiba-tiba saya diusir. Tiba-tiba bapak saya marah. Mana tuh nanya naon? Mana emang ngaji teh cenah teu awet? Mus-mus dianturkeun ka dieu, musuh dianturkeun ka dieu. Taak cenah Pak, ku putra bapak mah. Ya udah. Jadi saya tuh dari dulu udah apa ya? Pengen bertanya gitu tapi ruangnya itu sempit. Bahkan saya dianggap asing gitu. Gitu. Padahal jelas di Quran kan, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Saya juga suka mengkritisi bapak saya. Ya, ya bapak saya itu, waduh, kalau urusan sholat, urusan tahajud, sholat jarang tidurnya. Ya tapi giliran amak mah amak. Itu saya bingung kan, saya bingung kan gitu. Gitu. Beda jeung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan marah itu sedikit. Orang mah setik-setik amak kan gitu. Nabi Muhammad itu sedikit marah. Kalau kita kan sedikit-sedikit marah. Kamu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi orang sesat menurut Quran itu orang yang belum mengenal Tuhannya. Makanya ketika sholat Allahu Akbar. Kan orang sesat begitu. Ngacrut. Betul gak? Iya ngacapruk. Iya kemana aja. Tapi habis sholat ngakunya sudah menyembah Allah. Makanya Nabi Muhammad kan Isra Mi'raj dulu baru sholat. Kan mengenal dulu baru nyembah. Keren contohnya. Tapi kita tidak mengikuti contoh itu. Ngaku-ngaku aja. Kalau sudah jadi penitia Isra Mi'raj. Surganya juga paling mana ya? Clear? Tadi Quran surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 198. Yuk lihat saya sekarang. Sekarang saya tunjukkan ayat lain dalam Al-Quran. Ini Quran surat Ibrahim. Quran surat Ibrahim saya bacakan dari ayat yang kedua. Perhatikan. Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Setuju? Yes. Jadi siapa pemilik yang di langit yang di bumi? Kalian ada di mana? Di bumi. Rumah kalian ada di mana? Mobil kalian ada di mana? Suami kalian ada di mana? Anak kalian ada di mana? Pemiliknya siapa? Bohong. Kalian kalau ngaji satu ayat aja, Allah memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Ya sudah. Kalian jangan posesif. Jangan merasa memiliki. Karena begitu kalian merasa memiliki, kalian takut kehilangan yang kalian miliki. Itu sumber penderitaanmu. Jadi siapa yang memberitakan kamu? Allah atau dirimu? Allah. Enak aja. Allah justru memerdekakan. Allah pemilik apa yang di langit dan di bumi. Gak ada milikmu. Ya sudah selesai. Paham? Yang sebelah sini harus tahu. Dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang tertutup. Jadi orang yang tertutup. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Udah gak zaman lagi. Orang yang kafir itu orang yang kafir. Kafir itu tutup. Yang tertutup pemikirannya. Tertutup terhadap pandangan orang lain. Tertutup terhadap kritik. Tertutup terhadap ilmu-ilmu baru. Merasa diri paling benar, itu yang berbahaya. Itu namanya kafir bahasa Quran. Lanjut. Siapa orang-orang yang tertutup itu kata Quran? Dengarkan kata-kata Quran. Ini
Ibrahim ayat yang ketiga. Allazina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabgunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Nah, ini dolalnya pakai ba'id. Ih, bararaid. Oh, udah jadi bahasa Sunda ya. Itu bahasa Arab. Ba'id itu jauh banget. Nah, dhalalim ba'id ini sesatnya amat sangat sesat. Nah, siapa yang sesat menurut Quran? Satu, orang yang mencintai dunia lebih dari akhirat. Ini lanjutannya tadi. Yang kedua, orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nomor dua. Yang ketiga, orang yang menginginkan jalan Allah itu bengkok. Maka kata Quran, ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu adalah berada dalam kesesatan yang jauh. Ini sesat versi Quran. Coba kalau versi Quran, termasuk gak kalian orang yang sesat? Gak usah keras-keras. Kita rinci ya. Kita rinci. Ini baru 2 ayat yang saya sampaikan. Menurut versi Quran, orang sesat itu satu, yang belum bisa mengingat Allah. Karena kepadanya belum Allah menunjukkan apa-apa. 1. 2. Orang yang mencintai dunia lebih daripada akhirat. 2 ya. 3. Orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Suka nggak Bapak Ibu menghalang-halangi diri Bapak Ibu dari jalan Allah? Enggak kok. Harus kasih contoh kayaknya ini ya. Kata Allah tuh di sini, kamu jangan bohong. Tapi bohong? Nah, masuk? Kata Allah, kamu jangan benci sama orang lain. Aku juga mencintai mereka. Tapi kamu tetap membencinya cuman karena berbeda dengan kamu. Masuk? Nah, dikasih contoh baru pada ngaku ya. Ini orang yang menghendaki jalan Allah tuh bengkok. Akhirnya dibengkokkan oleh dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Orang yang selalu melawan kehendak Allah dalam dirinya, lama-kelamaan dia merasa terpisah dari Allah. Lalu merasa amat jauh dari Allah. Batinnya tidak akan pernah damai. Nah, kelompok orang yang seperti ini kata Quran, itulah orang yang sesat sejauh-jauhnya sesat. Clear sampai di sini. Oke, jadi banyak ya sekarang pengetahuan baru ya. Ini semua Quran. Saya menghindari diri dari persepsi. Oke, sekarang bagaimana caranya kita supaya dapat nikmat itu? Nah, kata Quran surat Al-An'am ayat 151. Ini kalau saya bacakan bahasa Arabnya kepanjangan. Saya sudah rangkum isi dari Quran surat Al-An'am ayat 151. Surat ke-6 151. Nanti Bapak Ibu catat surat ke-6 ayat 151. Bagaimana cara mencapai nikmat Allah itu? Ini udah cara. Di surat Al-An'am 151 ada 5 cara. Ada 5. Oke, sekarang saya tunjukkan. Apa aja caranya? Sudah dibuat rinci. 1. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Itu cara yang pertama. Kenapa ada orang yang mempersekutukan Allah? Kenapa ada orang yang menduakan Allah? Saya sudah jelaskan di kajian sebelumnya. Orang yang mempersekutukan Allah itu gara-gara dia tidak tahu dan kenal kepada Allah. Jadi kalau begitu, ayat yang pertama ini, surat Al-An'am 151 ini menegaskan kepada kita, kalau kamu ingin mencapai nikmat Allah, 1 perintahnya, kenali Allah. Karena Allah bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Ketangkap? Ya. Perlu saya bacakan bahasa Arabnya? Saya bacakan. Bisa terpercaya. Kan kata Allah di sini, Kul ta'alau ajlu ma harrama rabbukum alaikum. Ya, katakanlah. Aku ingin beritahukan kepadamu tentang apa yang Allah haramkan bagi kamu. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Baru percaya ya sekarang ya? Ya. Jadi yang pertama kata Allah, kalau ingin mencapai nikmatku, yang pertama jangan kamu persekutukan
aku dengan selain aku. Ini perintah dari Allah agar kita mengenal Dia. Bukan Dia yang kita kenal dari versi orang, tapi Dia yang kita kenal dari versi sejatinya Dia. Makanya Dia tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dipelajarkan. Tetapi Dia ada bersamamu dan bisa ditemui kapanpun kamu mau. Karena Dia tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk sekalipun. 2. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Itu yang kedua. Makanya saya kasih tahu ya, yang suka berantem sama ibu bapaknya, yang pelit sama ibu bapaknya, yang tidak menghormati orang tuanya, awas. Ya. Jadi orang tua dalam Al-Quran itu ada 2, wabil walidain. Orang tua yang pertama yang melahirkan kita secara jasmani, yang menjemput kita dari langit ke bumi, itu orang tua jasmani. Ayah dan ibu itu dihitung setengah-setengah, dijumlahkan jadi 1. Itu baru 1 orang tua. Kita harus punya orang tua yang kedua. Orang tua yang kedua adalah yang mengantarkan kita dari bumi ke langit. Yang mengantarkan kita untuk mengalami kelahiran yang kedua, yang disebut dengan Dwi Jati, yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Itulah yang disebut dengan orang tua yang kedua. Sudah punya 2 orang tuanya? Kalau baru punya ibu bapak itu baru 1. Setengah dari ibu, setengah dari ayah. Tapi kalau kita tidak baik sama orang tua yang melahirkan kita secara fisik, tidak menghormatinya, ridho Allah gak akan jatuh. Yang kedua, ridho Allah jatuh karena ridho orang tua rohani. Harus punya tuh orang tua rohani. Itu cara kedua. Cara yang ketiga, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Awas. Kasus aborsi sekarang ini terjadi di mana-mana. Itu cara yang ketiga. Keluarga berencana tidak membunuh. Keluarga berencana membatasi kelahiran. Jangan salah kaprah. Sudah catat? Oke. Yang keempat. Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. Bagaimana kita mau mencapai nikmat Allah? Setiap hari kita berlawanan dengan Allah. Ya, setiap kita berlawanan dengan Allah, berarti kita itu sedang melakukan perbuatan keji. Keji. Dari dalam bilang, tolong dia. Kasihan. Perhitungan banget. Egois. Yang kelima, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan sesuatu dengan sesuatu yang benar. Hadirin, setiap hari kita membunuh. Jiwa-jiwa yang hidup. Saya tidak membunuh manusia. Ya Allah. Yang namanya hidup itu bukan hanya manusia. Hewan, tumbuhan, mereka semua hidup. Dan kita setiap hari terus melakukan itu. Kita menciptakan sebab yang menimbulkan rasa sakit kepada makhluk lain. Masih suka membunuh? Melainkan dengan sesuatu yang benar. Rasulullah pernah dikabarkan beliau membunuh ular. Karena itu membahayakan. Itu tetap membunuh ya, dan minta maaf. Tetapi itu karena membahayakan. Kita nggak bahaya juga dibunuh terus. Makanya kita terus menimbulkan sebab rasa sakit pada makhluk lain. Makanya leluhur-leluhur kami ya di tanah Parihang ini mengajarkan cari makanan yang kalau kamu terpaksa harus membunuh karmanya paling sedikit. Rasa sakit yang ditimbulkannya jangan terlalu besar. Kenapa? Semua rasa sakit yang ditimbulkan pada makhluk lain akan kembali pada diri kita sendiri.
Jujur Bapak Ibu, 5 perintah Al-Quran ini sudah dilaksanakan belum? Tapi ngakunya sudah mendapat nikmat ya. Apalagi kan setiap pidato kita bersyukur. Kita panjatkan dulu ya. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Karena kita hari ini masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Wih, luar biasa. Begitu tanya nikmatnya apa? Ada nikmat iman teh yang mana? Nikmat Islam tuh yang mana? Gak ngerti. Nikmat Islam tuh nikmat berserah diri. Begitu berserah diri total pada Allah, gak ada masalah. Nikmat itu, damai sekali. Itu harus dipraktekkan, jangan cuma ngomong. Nah, dalam Quran surat Al-An'am ayat 152 ada lanjutannya. Tadi baru berapa? 5. Nomor 6. Janganlah kamu dekati harta yatim kecuali dengan cara yang baik hingga sampai ia dewasa. Mengerti? Mengerti apa tidak? Sudah tahu harta yatim? Gak pakai anak. Harta yatim. Wala taqrabu malal yatim. Gak pakai anak. Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Yang tidak pernah dilahirkan, yang ditiupkan. Jadi yatim itu hakikatnya adalah jiwa kita. Ya, apa harta jiwa? Satu-satunya harta jiwa adalah Dia yang maha jiwa. Jadi hartanya jiwa itu adalah Allah. Makanya kalau mau belajar ilmu mengenal Allah harus nunggu sampai dia dewasa. Kalau masih kecil belum waktunya. Dewasa apanya? Bukan dewasa usianya. Dewasa pemikirannya. Kan banyak yang dewasa tapi masih dicekoki oleh doktrin dan dogma sehingga susah untuk terbuka. Nerima yang barunya susah. Itu namanya kekanak-kanakan. Maka di surat Al-Kahfi waktu Musa berguru kepada Khidir, maka anak kecil dibunuh. Itu Khidir bukan membunuh anak kecil sebetulnya. Itu hakikat. Khidir itu sedang membunuh sifat kekanak-kanakan yang ada pada dirinya Musa. Kan mau belajar ilmu mengenal Tuhan. Makanya ilmu mengenal Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang sudah terbuka pemikirannya, yang sudah dewasa. Yang masih suka usil, intoleransi, tidak bisa menerima perbedaan, tos weh, calik heula. Calik heula, ya. Jangan belajar ilmu-ilmu kayak gitu, ya. Sudah, ya. Iqra 1 aja. Iqra 1. Naiklah paling Iqra 2. Paham sekarang harta yatim? Siapa yatim? Yang tak beribu, yang tak berbapak. Yang tidak pernah dilahirkan. Semua yang dilahirkan ini lama-kelamaan jadi yatim juga. Repot ngurusnya sedunia, yatim semua. Kan pada akhirnya ayah ibu kita pasti meninggal, betul? Ini banyak di sini kan anak yatim. Nah ini anak yatim. Yang dibicarakan di Quran tuh yatim. Makanya yatim itu adalah yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Makanya di Quran dikatakan aro'aital ladzi yukadzibu bidin, celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang mentelantarkan yatimnya. Kalian sholat hanya raganya saja, yatimnya nggak diikutin. Karena nggak tahu siapa yang harus disembah, itu pendusta agama. Makanya habis sholat tetap kan marah-marah, tetap jengkel kan? Iya kan? Tidak berubah kan? Iya.